Salam saudaraku, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari buku Pak Anak, yaitu bagian C, bab 3 yang diprakarsai oleh Johann Hendrik Pestalozzi, di mana di bagian C ini membahas tentang asas-asas pendidikan. Jadi Pestalozzi ini adalah seorang yang mengabadikan seluruh pikiran, tenaga, dan dana yang ia miliki demi memperbaiki keadaan yang buruk di dalam masyarakat dengan jalan memperbaharui setiap orang. Bagaimanakah Pestalozzi dapat melakukan semua itu? Nah, pembaruan program perorangan yang Pestalozzi lakukan ini dilaksanakan melalui pendidikan yang mengubah pengetahuan dan gaya hidup orang-orang yang tidak mampu atau bisa dikatakan miskin yang tinggal di dusun-dusun di daerah di mana tempat Pestalozzi tinggal, yaitu di Swiss pada saat itu. Yang pertama, Pestalozzi mengemukakan tentang arti pendidikan menurut dirinya sendiri. Di sini arti pendidikan menurut Pestalozzi adalah pendidikan adalah hal yang merubah mutu kehidupan seseorang demi memenuhi kebutuhan dasariah atau yang dinamakan dengan dasar-dasar hidup di mana orang tersebut tinggal. Pendidikan yang diberikan meliputi 3 bidang, yaitu belajar menulis, lalu membaca dan berhitung. Pendidikan juga harus ada yang berporos pada hati peserta didik. Salah satu contohnya ialah pendidikan moral, lalu keagamaan, lalu hidup jujur, dan juga rajin dan saleh. Lalu yang kedua, tujuan pendidikan menurut Pestalozzi sendiri, tujuan pendidikan ialah melengkapi pelajar untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi peranannya dalam masyarakat. Artinya, apa yang ia perlukan nanti ketika ia terjun di dalam masyarakat, ia dapat mendapatkan semua itu atau memperoleh semua itu melalui pendidikan yang ia pelajari. Lalu yang ketiga, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan juga penting bagi seseorang peserta didik dalam menekuni atau mencari ilmu di dalam pendidikan itu sendiri. Menurut Pestalozzi ada 3 lingkungan di mana pendidikan itu terjadi. Yang pertama itu di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memperoleh pendidikan atau hal-hal yang baru kita dapatkan, misalnya dari kakak, dari ayah, dari ibu, lalu dari teman-teman di sekeliling kita. Dan yang kedua, rumah dermawan. Rumah dermawan yang dimaksud ialah dengan kata lain orang-orang yang dikatakan mampu. Artinya dari segi perekonomian, mereka membuka rumah bagi sejumlah anak-anak yang tidak mampu. Artinya bisa dikatakan misalnya orang-orang kaya ya, orang-orang kaya di situ anak-anak yang tidak mampu atau orang yang tidak mampu memperoleh pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu yang terakhir ialah sekolah dasar. Sekolah dasar yang dimaksud ini tidak berbeda dengan rumah tangga ataupun rumah dermawan. Namun di sekolah dasar bimbingannya lengkap dan teratur. Yang keempat, di sini bagian keempat, pengajar. Pengajar itu ada beberapa macam atau beberapa pengajar ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita mungkin pernah mengalami hal-hal demikian. Yang pertama, pengajar yang pertama ialah ibu. Di sini Pestalozzi mengemukakan atau sangat-sangat menekankan bahwa peran seorang ibu itu adalah sangat penting di dalam dunia pendidikan. Dan bisa dikatakan peran ibu atau seorang ibu adalah peran yang paling utama. Lalu guru di sekolah. Guru di sekolah kita tahu jika anak-anak peserta didik sudah menempuh pendidikan dari jenjang usia ke jenjang usia berikutnya atau selanjutnya,
sekolah adalah tempat di mana peserta didik membentuk karakter, peserta didik mampu merangsang daya pikirnya, lalu edukasi-edukasi baru dia dapatkan di sana, dan juga pengajar ini terdapat di dalam diri anak itu sendiri. Misalkan dia menemukan hal-hal baru dengan pengetahuan mandirinya. Lalu pengajar itu sendiri adalah pengalaman hidup dari anak-anak tersebut yang seperti saya katakan tadi. Dan juga selain pengajar, bagian yang kelima ada pelajar. Siapa pelajar itu? Pelajar itu adalah semua anak. Namun di sini Pestologi ada menekankan satu pelajar yang ia bedakan klasifikasinya dari pelajar-pelajar yang lain, yaitu anak perempuan. Mengapa ia menekankan pelajar ke anak perempuan? Di sini dia menekankan bahwa perempuan itu harus menguasai pekerjaan dari seorang ibu itu seperti apa. Karena apa? Seperti yang dikatakan sebelumnya adalah peran seorang ibu itu penting bagi pendidikan anak. Lalu calon guru pun juga memperoleh ataupun harus memperoleh ilmu untuk mengajar ke peserta didiknya nanti. Contohnya seperti saya sendiri. Saya saat ini menempuh kuliah di IAKN Palangkaraya demi nantinya menjadi seorang guru. Jadi saya harus belajar dulu sebelum saya memberikan ilmu saya kepada murid-murid saya nanti. Dan yang keenam, di sini ada kurikulum. Kurikulum itu terdiri dari 3 bagian. Ada pendidikan akal. Pendidikan akal itu bagaimana ia berpikir, bagaimana pola pikirnya, karakternya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pendidikan tangan. Pendidikan tangan itu bagaimana ia mengolah hal-hal yang ia pikirkan, kreativitasnya, keterampilannya seperti apa yang ia peroleh dari hasil tangannya sendiri. Lalu ada juga pendidikan moral dan keagamaan. Moral itu ialah pendidikan yang adalah pendidikan yang mengarah ke ajaran tentang yang baik dan yang buruk. Nah, dan juga selanjutnya pendidikan keagamaan adalah bagaimana ia tekun di dalam agamanya, bagaimana ia menghargai agamanya sendiri, bagaimana ia aktif di dalam kegiatan-kegiatan agamanya, bagaimana ia tekun di dalam beribadah, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh ada metodologi. Nah, di dalam asas-asas pendidikan ini, bagian yang ketujuh dikatakan dalam pembahasan adalah metodologi. Metodologi ini sendiri yaitu tentang pelajaran intelektual yang terdiri dari bahasa, bentuk, dan jumlah. Bahasa itu lebih kepada ia mengeja dan membaca. Lalu bentuk bagaimana ia membedakan mana yang bulat, mana yang kotak. Lalu jumlah tentang hitung-hitungan, matematika ya, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu juga di bagian yang ke-8 ada mata pelajaran jasmani. Nah, di dalam asas-asas pendidikan sendiri kita maksudnya tidak selalu fokus ke dalam bagian akademik ya. Belajar terus di ruangan tanpa ada diselang-seling dengan kegiatan olahraga, bisa stres juga nantinya. Di sini Pestologi sendiri membuat suatu mata pelajaran jasmani yaitu bidang olahraga. Di bidang olahraga ini sendiri juga Pestologi memasukkan satu pendukung. Artinya di situ juga ada mata pelajaran akhlak dan agamawi. Akhlak itu ya perilaku seorang anak, perilaku tingkah lakunya kepada teman-temannya, kepada teman-teman sebayanya, kepada lingkungannya, kepada orang yang lebih tua dari dia. Dan pendidikan agamawinya juga bagaimana ia menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh agamanya. Contohnya agama Kristen, bagaimana ia mengasihi teman sebayanya, bagaimana ia mengasihi kakaknya, bagaimana ia mengasihi adiknya, bagaimana ia mengasihi kedua orang tuanya. Itu juga penting bagi
asas-asas pendidikan anak dan hal-hal yang perlu kita jalani dalam pendidikan. Baik, itulah presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, salam.